Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Before starting the lesson, we must pray first. Berdoa dimulai. Amin. I will check who is absent today. Kezia Amanda hadir ya. Niken Aphrodita. It seems that no one is absent. Today we will learn about recount text. Oke anak-anak, siapa yang tahu apa itu recount text? Enggak. Recount text itu teks yang menjelaskan tentang cerita di masa lalu. Iya benar, recount text is a text which tell about something happened in the past. So the experience can be a nice experience such as vacation to Bali and a sad experience such as falling off a bicycle. Type of recount text. First, personal recount text, yaitu tell about the author's personal experience, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, seperti holiday in Bali, seperti itu. Yang second, factual recount, yaitu menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas, terus kebakaran, seperti itu. Yang ketiga adalah biographical recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi, contohnya biografi Ki Hajar Dewantoro, seperti itu. Selanjutnya ada purpose of recount. Ketika kita mendapatkan soal seperti why is the text written, the text is written for, what is the purpose, what is the social function. Ketika mendapatkan soal recount dan pertanyaan seperti itu, berarti soal tersebut menanyakan tujuan dari teks tersebut. The purpose of recount text is number 1, to share unique or unusual experience. Number 2, to retell something unforgettable. Number 3, to give information about an incident. Number 4, to make the readers learn something. Setelah itu kita akan mempelajari tentang generic structure. Generic structure dalam recount text adalah orientation yang pertama, yaitu tells who is involved in the story, what happened, where the event occurred, and when the event occurred. Jadi dalam teks orientation terdapat di mana kejadian itu berlangsung, kapan terjadinya, dan apa yang terjadi. Setelah itu yang kedua ada event, yaitu adalah tell everything that happened in sequence from start to finish. Jadi dalam event itu menjelaskan cerita yang sedang terjadi dari awal hingga akhir lah. And the last one is reorientation, yaitu contents conclusion from the contents of the story, or it can also be the personal opinion of the narrator. Jadi reorientation itu berisi kesimpulan cerita atau pendapat dari penulis tersebut. Misalnya kayak saya senang berlibur di kebun binatang, liburan ini sangat menyenangkan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah language features. Yang pertama adalah menggunakan past tense. Apakah ada yang tahu rumus past tense itu bagaimana? Saya, subject plus verb to. Iya, benar. Yaitu menggunakan verb to. Seperti I went to Bali last week, we were very happy, I was born in Jakarta. Ada lagi adverb of time, ya adalah keterangan waktu yang menerangkan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya yesterday, last month, and an hour ago. Yang ketiga ada adverb of place, adalah keterangan tempat untuk menerangkan di mana peristiwa itu terjadi. Misal kayak at the zoo, at the garden, seperti itu. Terus ada action verb. Nah, action verb itu kata kerja yang digunakan untuk menerangkan bahwa ia sedang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah conjunction, yaitu kata penghubung. Seperti then, after that. This is an example of recount text about a trip to the zoo, and we will analyze the recount text. Jadi ini adalah contoh kalimat recount text. Kalian bisa membaca dulu. Ini mengenai teks ini mengenai trip to the zoo ya. Jadi berlibur ke kebun binatang. Jadi di sini ada warna hijau, terus warna kuning, terus ada warna biru. Nah,
Kita akan menganalisis bersama-sama. Yang yesterday yang diberi tanda warna hijau menjelaskan adverb of time, yaitu keterangan waktu peristiwa itu terjadi. Di teks ini menceritakan bahwa dia pergi ke kebun binatang kemarin. Yang diberi tanda kuning ini menjelaskan orang yang ikut pergi ke kebun binatang. Terus yang diberi tanda biru adalah adverb of place, yaitu menerangkan waktu peristiwa tersebut. Setelah itu yang menggunakan warna ungu adalah kata penghubung, dan diberi tanda warna abu-abu adalah action verb yang menggunakan past tense. Terus ada lagi paragraf pertama, yang ini itu adalah orientation. Setelah itu paragraf yang kedua sampai kelima adalah event. Lalu paragraf terakhir adalah reorientation. Sekarang saya akan memberikan teks recount dan kalian dapat menganalisisnya seperti pada slide sebelumnya. Ibu kasih waktu ya. Oke, semua apa sudah selesai menganalisisnya? Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Last summer menunjukkan adverb of time, and my family and I menunjukkan participan, when menunjukkan action verb dan menggunakan past tense. Lalu lektoba menunjukkan adverb of place, dan yang menunjukkan conjunction adalah after that. Dan action verbnya itu ada pada explored, terus learn. Sekarang kita akan menganalisis generic structure-nya. Pada paragraf pertama adalah orientation. Ada yang tahu yang mana yang event? Yang on the first day sampai the next day. Paragraf kedua sampai paragraf keempat. Iya, benar. Dan ada yang tahu mana yang di orientation? Yang paragraf terakhir. Okay, good job. So, recontext is a text that tells an experience that happened in the past, which aim to share a unique or unusual experience, to retell something unforgettable, to give information about an incident, to make the readers learn something, and also has a generic structure and language features. Students, our learning today has been complete. Thank you students for studying well and paying attention from the beginning of the lesson of the end. Keep spirit and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.